Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto JP. Pada kali ini kita akan merenungkan Yesus sebagai gembala yang baik. Saya akan bertanya, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih mempunyai kambing atau sapi di rumahnya? Mungkin ada beberapa dari kita yang memelihara ternak itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika orang beternak, yaitu ternak sapi atau kambing, mereka tentu memelihara dengan baik, merawatnya, memberi makan, serta mengarahkan ke rumput-rumput. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tanggung jawab sebagai peternak atau gembala itu merupakan tanggung jawab yang dicurahkan untuk ternak itu dengan baik. Ketika gembala, seorang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman yang baik, tentu akan menghasilkan domba-domba yang sejahtera atau gemuk. Tanggung jawab sebagai seorang gembala adalah tanggung jawab mengenai pemberian diri. Pemberian diri yang tentu sungguh-sungguh diharapkan oleh keluarga. Tentu ketika merawatnya dengan penuh perhitungan, dengan penuh totalitas merawat kambing-kambing itu atau sapi itu. Dengan demikian akan menghasilkan produk yang unggul. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang saya sebutkan tadi. Tentu yang dilakukan Yesus adalah mencintai manusia, karena Dia sebagai figur gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Ia memberikan diri, yaitu melalui penderitaannya, melalui wafat, disalib, dan bangkit. Ini adalah pemberian diri yang total dari Yesus kepada manusia. Dengan penuh kasih, Ia menuntun kita, yaitu melalui pewartaan sabdanya, melalui kabar gembira, nasihat, perumpamaan, dan apa yang dilaksanakannya dengan contoh-contoh tindakan, dengan penyembuhan, dengan apapun yang Ia lakukan, dengan mukjizatnya, tentu memberikan suatu totalitas yang sungguh tidak dapat kita ukur. Bagaimana kita dapat mengukur? Karena Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, rasa syukur ketika kita tunjukkan karena telah dipelihara oleh Tuhan sendiri, maka rasa syukur kita ungkapkan setiap hari. Ada juga yang dikasih oleh Yesus yang digambarkan dari kawanan lain yang bukan merupakan dalam kawanan utama, tetapi Yesus mengarahkan sehingga menjadi satu kawanan yang benar-benar menjadi rukun. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus memberikan ajaran tentang kasih. Tetapi ajaran kasih ini ditanggapi berbeda-beda dari pemikiran manusia yang berbeda. Tetapi bahwa gereja mempunyai pedoman, yaitu ajaran-ajaran gereja atau magisterium yang tentu harus kita ikuti, karena di situ ada nilai-nilai yang menunjukkan cinta kasih Tuhan, dan juga nilai-nilai yang menunjukkan kemanusiaan yang dapat kita pegang untuk melakukan tindakan setiap harinya. Sehingga ketika kita kehilangan arah, kita mempunyai pedoman, yaitu dari magisterium, dari ajaran gereja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita mempunyai kebingungan masing-masing, masalah masing-masing, seperti domba
mungkin ada yang kelaparan, mungkin ada yang juga membutuhkan air, mungkin juga ada yang membutuhkan makanan. Nah, inilah Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus mengarahkan kita. Yesus memberikan teladan atau contoh bantuan juga kepada kita supaya kita terus mengikutinya. Karena dari pemeliharaan Yesus kita dapat menuai hasilnya, yaitu berupa keselamatan yang dijanjikan dalam surga, dalam kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu kita perlu bersyukur dan berusaha untuk mewujudkan rasa syukur itu dalam tindakan kita. Lalu apa rencana kita setiap harinya untuk mengasihi gembala yang baik? Apakah kita meninggalkan dia? Apakah kita mencari gembala yang lain? Dan apakah kita setia kepada gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri? Semoga dalam pengalaman sehari-hari kita dituntun oleh gembala baik itu, dan secara jernih kita melihat apa yang dilakukan gembala yang baik itu dalam menuntun kita, dan kita siap sedia untuk mengikutinya karena kita tentu tidak akan tersesat. Semoga Tuhan memberkati. Amin.